Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Wahidi, NIM 201041717273. Video ini saya buat untuk menyelesaikan UTS dengan mata kuliah ALB dengan dosen pengampu Melia Yosita SEMN. Baiklah, di sini saya akan mengidentifikasi dan analisis etika bisnis pada perusahaan PT Kimia Farma. PT Kimia Farma merupakan salah satu badan usaha milik negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha jasa, menyediakan jasa dan produk layanan kesehatan, terintegrasi yang bermutu tinggi dan budaya asing kuat pada bidang industri kimia, farmasi, biologi, dan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi pada etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadaran sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. Jika orang sadar dalam melakukan kewajiban dalam berbisnis, maka dikatakan orang tersebut sudah memiliki prinsip otonomi dalam beretika bisnis. Dalam kasus PT Kimia Farma, auditor sudah melakukan tindakan yang tepat dengan mengambil laporan keuangan sesuai standar audit yang berlaku, tetapi perusahaan melakukan kecurangan dalam melakukan pencatatan ganda atau menjual pada unit-unit yang tidak disampaikan oleh audit sehingga tidak berhasil terkaitan. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang penting mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip kejujuran, baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan bisnis ini. Prinsip yang saling berhakiki dalam aplikasi bisnis berdasarkan kejujuran. Ini terutama dalam pemakaian kejujuran terhadap diri sendiri. Namun jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri mampu dijalankan oleh setiap manajer untuk mengelola perusahaan, maka pasti akan terjamin mengelola bisnis yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak terkait. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk selalu berkaitan adil kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan, baik itu terkait masalah ekonomi, hukum, sosial, ataupun masalah lainnya. Singkatnya, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil, dan sesuai kinerja yang rasional, objektif, serta dapat bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan memberikan manfaat bagi pihak. Prinsip saling menguntungkan ini terutama mengakomodasikan sifat dan tujuan bisnis itu sendiri. Dalam prakteknya, prinsip ini terjadi dalam proses bisnis yang baik di mana perusahaan ingin mendapatkan untung dan konsumen ingin mendapatkan barang atau jasa yang memuaskan. Dalam PT kasus Kimia Farma, prinsip tersebut tidak terlaksana atau tidak dijalani karena hanya menguntungkan sebagai pihak, yaitu pihak manajemen saja mendapatkan keuntungan lebih atau kurangnya nilainya sampai miliaran rupiah. Prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya. Kesimpulan, berkaca dari kasus PT Kimia Farma, kita dapat melihat bahwa etika dan bisnis sebagai dua hal yang berbeda. Memang, beretika dalam bisnis tidak akan memberikan keuntungan dengan segera. Karena itu para pelaku bisnis harus belajar untuk melihat prospek jangka panjang. Kunci utama kesuksesan bisnis adalah reputasinya sebagai perusahaan yang memegang teguh
integritas, dan kepercayaan pihak lain. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.